Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan informasi penting teman-teman tentang mitos tentang sapi betina yang majir teman-teman. Atau apa Pak? Kalau majir itu bahasanya Pak? Memang majir itu Pak ya? Iya, terlalu gemuk. Terlalu gemuk itu teman, majir teman-teman. Jadi kali ini saya bersama Master Cak Solikin Damarulan teman. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Ya sore. Kali ini saya ingin menghapus mitos teman-teman tentang sapi majir yang terlalu gemuk teman-teman. Itu gimana Pak sebenarnya Pak? Majir itu Pak, tentang sapi itu Pak. Sebenarnya kalau menurut sampean apakah ada sapi majir sebenarnya Pak? Sebenarnya enggak ada Mas. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Itu kalau dikawinkan di IB itu Pak enggak jadi itu gimana itu Pak? Sampai berapa? Sampai 4 kali atau 5 kali itu gimana itu Pak? Kok enggak jadi-jadi? Sebenarnya apa itu Pak? Kendalanya? Itu waktu IB Mas, mungkin kurang tepat waktunya, apa terlambat, apa gitu. terlalu awal mengawinkan sapinya itu biasanya. Oh jadi enggak jadi berarti Pak ya? Iya, gitu. Kita harus bisa memahami jenis karakter sapinya Mas. Iya. Karakter sapi itu macam-macam Mas. Ada Iya. yang birahi pendek, Ya. ada yang birahi sedang, Ya. ada yang birahi panjang Mas. Oh gitu. Jadi tiap sapi itu enggak sama berarti Pak ya? Sama, kita harus bisa memahami karakter sapi. Itu teman-teman kata Cak Master Solikin teman-teman yang mempunyai sapi Damarulan teman-teman. Jadi Cak Solikin Damarulan ini sudah berpengalaman sapinya sendiri yang sudah jadi praktek teman-teman. Punya bapaknya sudah ada berapa kali IB Pak yang nggak jadi terus sampai jadi itu Pak? Punya saya yang paling ekstrim itu ya indukannya Damarulan sampai 15 kali. 15 kali. Iya. Berarti itu yang bikin mitos ke orang petani Pak ya. Kadang kalau orang petani sudah disuntik 4 kali atau 5 kali kan sudah dipositifkan majir Pak ya. Majir, iya. Sebenarnya itu bukan majir berarti Pak ya. Belum, kita nggak pas waktu IB itu waktu akhir apa waktu awal itu Pak. Iya. Sebenarnya kalau waktu IB itu gimana Pak? Waktu sudah keluar lendir. Iya. Itu berapa jam waktu di IB-nya itu Pak? Kalau kita birahi pendek Mas ya minimal 12 jam lah. 12 jam minimal Iya. setelah keluar lendir. Iya, birahi pendek. Iya. Kalau birahi sedang sampai 24. 24 jam. Iya, sampai 3 hari. 3 hari. Iya. Berarti setelah keluar lendir baru kalau birahi panjang itu disuntiknya 23 jam Pak ya. Iya. Setelah lendir itu 23 jam baru disuntik Pak ya. Itu birahi sedang Mas. Terus sedang. Kalau birahi panjang lagi bisa sampai 10 hari loh Mas. 10 hari. Jadi keluar lendir sekarang 10 hari lagi disuntik Pak ya. Iya. Oh jadi itu yang mitos yang orang-orang itu Pak yang nggak ngerti, mungkin dokternya mungkin juga kurang pengalaman mungkin Ya, apa gimana gitu Pak ya. mungkin dokternya mungkin ya Mas ya Mungkin. kurang ya nggak enak mungkin kasihan sama petani akhirnya dia bilangnya majir ini nggak bisa. Oh, gitu. Sedangkan petani akhirnya kan jengkel Mas, Iya. pasti kan dijual. Iya. Saya itu sering Mas kayak gitu sering, Iya. makanya saya itu buat saya sebagai tantangan Mas. Iya. Saya harus bisa memecahkan itu. Jadi sampean sudah memecahkan ini Pak, sapi majir ini sebenarnya nggak majir. Iya. Berarti punya bapaknya yang dipositifkan majir ada di sini berarti Pak ya. Nggak ada Mas. Yang itu Pak kan dipositifkan majir itu Pak. Tapi Yang- ternyata hamil di sini kan Pak ya. Yang itu saya beli itu yang gundul itu Mas ya. Ya. Itu saya beli, informasinya itu di petaninya kawinnya sudah berapa kali gitu Mas ya. Nggak hamil, Nggak majir hamil, lah hitungannya iya, Pak ya. majir, katanya majir. Iya, nyampe ke sini Nah, sampai ke sini cuman kawin 2 kali Mas. langsung jadi Pak ya. Tanggal 11 Ya. saya kawinkan Ya. jam 9. Ya. Lepas itu tanggal 13-nya jam 9 saya kawinkan. Sekarang sudah hamil Sudah hamil jadi Pak ya. 4 bulan. lebih. 4 bulan. Iya. Itu teman-teman ternyata majir itu tidak ada kalau di peternakan Cak Solikin teman-teman. Karena Cak Solikin ini sudah berapa tahun Pak pelihara sapi kelas breeding ataupun kontes nih Pak? Kalau saya mungkin lama Mas, agak lama Mas. Ada 20 tahun Pak. 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun teman-teman. Jadi sudah masternya teman-teman tentang persapian di Indonesia ini teman-teman. Jadi kalau sapi majir itu belum tentu majir Pak ya. Iya. Sebenarnya masih bisa Pak ya. Iya. Jadi Tinggal Cak Solikin ditanya, ini sudah menghapus mitos teman-teman tentang sapi majir. Ternyata di Cak Solikin ini sapi majir yang di pasar ini bisa hamil sekarang 4 bulan Cak ya. 4 bulan. 4 bulan. Itu teman-teman. Jadi Cak Solikin ini sudah mempraktekkan sendiri di kandangnya sendiri juga. Ini ternyata sudah bisa hamil 4 bulan teman-teman. Dan kalau birahi panjang itu bisa sampai berapa minggu Pak? Birahinya Pak. Sekarang keluar lendir. Iya. Terus disuntiknya itu sampai berapa lama? Ada yang berapa lama Pak? Itu indukannya Damarulan kemarin itu sampai 10 hari Mas. Biasanya memang begitu. Jadi keluar lendir 10 hari lagi baru disuntik. 10 hari lagi baru disuntik. Itu teman-teman. Jadi gak ada kata majir kalau di Cak Solikin ini karena Cak Solikin sendiri sudah mempraktekkan sendiri.
Mungkin kalau teman-teman petani yang sudah 4 kali 10 kali itu udah putus asa Pak ya. Iya. 5 kali aja sudah dibilang positif majir Pak ya. Positif aja. Itu. Kalau di kandangnya saya sampai 15 kali saya enggak mas. Ya, jadi Cak Solikin ini tidak kapok teman-teman, meskipun 15 kali IB, tapi Cak Solikin ini yakin kalau sapi ini tidak majer. Jadi ternyata sudah menghapus mitos teman-teman tentang sapi majer. Jadi ini informasi penting tentang sapi teman-teman yang tidak jadi hamil kalau di IB Pak ya. Itu ternyata masih bisa sebenarnya teman-teman, cuma kurang tepat waktu penyuntikan teman-teman. Jadi kalau sapinya teman-teman tidak hamil disuntik 4 kali atau 5 kali, kalau bisa diperpanjang berarti Pak ya. Iya, bisa diperpanjang. Bisa Kita diperpanjang. Bisa mempelajari mas jenis karakter sapinya. Iya, bisa mempelajari Pak ya. Jangan asal birahi lepas itu kita kawinkan. Jadi Iya. kita berulang-ulang ke situ nanti bilangnya sapi majer. Oh gitu ya. Sebenarnya kita harus bisa mempelajari karakter sapi itu sendiri. Oh gitu ya ya. Jadi kalau orang-orang kan enggak Iya. sekali birahi dikawinkan, sekali birahi dikawinkan. Kita harus Iya. berulang-ulang, itu harus jadi pelajaran, harus Iya. kita memahami. Oh berarti ini kalau kawin pertama kemarin 12 jam, kok minta kawin lagi, harus kita undur lagi mas. Iya. Gitu. Nanti sampai 24 jam lagi, kok tetap lagi kita undur lagi terus. Oh gitu Pak ya. Iya, jadi jangan berulang-ulang di 12 jam apa di 24 jam. Jadi harus ganti-ganti jam Pak ya, biar siapa tahu kena ke waktu birahinya itu Pak berarti Pak ya. Iya. Oh itu teman-teman. Jadi Cak Solikin ini kalau sapinya birahinya pendek itu nggak jadi diperpanjang lagi, terus diperpanjang seterusnya Pak ya. Iya. Akhirnya jadi Pak ya. Insya Allah jadi ya. Itu teman-teman. Tipnya Cak Solikin Damar Wulan ini kalau IB sapinya jadi nggak selalu di jam yang sama teman-teman. Jadi ditunda sampai 3 hari, 5 hari ataupun 10 hari teman-teman. Ternyata induan si babonnya Damar Wulan ini ternyata lama juga Pak, sampai 10 kali IB Pak ya. Itu yang ekstrem kemarin sampai 15 kali mas. 15 IB Pak ya. Iya. Baru jadi sekarang ini Pak ya. Kalau cuma 5 kali saya kira enak. Sudah lah, Mas. biasa Pak ya. Sudah biasa sudah. Ya, itu teman-teman. Jadi untuk petani di seluruh Indonesia, peternak sapi itu kalau bisa jangan putus asa kalau IB itu. Daripada sapinya bagus dijual, dipotong kan eman teman-teman. Sebenarnya itu kan tidak majer Pak ya. Tidak. Kan mending ditelatenin aja di IB Pak ya. Itu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau lihat video ini info penting teman-teman dan bisa dipraktekkan untuk teman-teman sedulur ternak di seluruh Nusantara teman-teman. Terus gimana lagi Pak kendalanya lah untuk kehamilan Pak, untuk menjaga kehamilan dalam kandungan Pak, biar tidak brojol gitu Pak, bukan waktunya gitu. Oh gitu. Kita dari faktor kandang mas ya. Faktor kandang. Ya kandang kita harus stabil mas, antara belakang sama depan itu harus serasi imbang lah. Oh berarti turunnya ke belakang itu minimal berapa sentimeter Pak? 5 cm lah. 5 cm Pak ya. 5 senti. Jangan terlalu ngangkat depan Pak ya. Ya. Jadi itu teman-teman tip untuk mengatasi sapi hamil itu jangan terlalu tinggi depan Pak ya. Ya. Jadi 5 cm spare untuk tinggi depan Pak ya. Jadi enak mas. Jadi enak turun kotoran itu Pak ya. Jadi gak terlalu bahaya ke kandungan Pak ya. Ya. Terus belakangnya itu harus lebar mas, minimal harus 4 meter lah. Jadi kalau sapi ukuran 2,5 meter 3 meter itu harus 4 meter Pak ya. Ya 4 meter enak lah. Ya biar tulangan itu mungkin Pak ya. Tulangan di atas itu biar gak melengkung ke atas berarti Pak ya. Ya gitu. Nah itu teman-teman tip untuk mengatasi sapi biar tetap bagus dan panjang dan lurus, tidak turun ke bawah teman-teman. Dari tulangan atas, tulangan apa itu? Tulangan induk Pak itu Pak ya. Tulangan induk teman-teman, tulangan yang paling besar atas itu biar tidak turun ataupun ke atas teman-teman. Jadi kandangnya kalau lebar dan di bawah untuk permukaan lantai itu harus tinggi depan minim Pak ya, maksimal Pak 5 cm Pak ya. 5 cm ke belakang mas. 5 cm ke belakang. Jadi itu tinggi depan Pak ya. Iya tinggi depan. Tinggi depan teman-teman. Jadi tulangan sapi itu tidak melengkung ke bawah ataupun ke atas Pak ya. Iya. Itu untuk menjaga sapi tetap subur teman-teman dan tidak kejatuhan Pak ya. Iya. Tuh, dan untuk pakan Pak, biar yang bahaya untuk kehamilan itu apa Pak? Pakan sapi biar tidak brojol belum waktunya Pak. Kalau itu mas ya, kalau mitosnya ya, kalau Iya. orang petani itu biasanya dikasih makan apa? Kangkung itu mas ya. Oh kangkung. gitu. Oh katanya bisa brojol gitu Ya, Pak. katanya itu, tapi memangnya saya nggak pernah kasih makan kangkung. Iya. Sewajarnya aja. Kalau sapi kita itu
makannya rumput ya kasih rumput, jangan dikasih kangkung. Oh gitu. Nah, kita sewajarnya aja mas. Sewajarnya, Kalau Pak, ya. sapi brojol itu berarti dari posisi kandang memangnya sudah nggak betul. Oh berarti yang brojol itu kebanyakan dari masalah yang biasanya yang udah dialamin Pak ya? Iya. Dari posisi kandang berarti Pak ya? Kandang, terus waktu hamil, Ya. biasanya sapi kalau hamil itu mas, makannya lahap, Iya. minumnya juga lahap. Ya. Biasanya orang petani itu lupa mas, Lupa lupa akan posisi sapi itu hamil, akhirnya makannya di full, minumnya di full, akhirnya nggak muat. agak muat kekenyangan Pak ya? Nah, akhirnya bisa keluar kayak gitu loh, mas. Oh berarti ngasih makan kalau waktu keadaan hamil itu harus itu Pak ya, standar Pak ya? Harus ada porsinya mas. Harus ada porsinya. Kita lihat, oh ini porsinya sudah cukup, jangan ditambahi. Oh gitu Pak ya. Jadi- Kebanyakan kalau petani kalau doyan makan kan ditambah terus Pak ya. Full, Nah dikasih itu kelirunya petani. Jadi untuk teman-teman peternak, kalau sapinya lagi hamil 4 bulan atau 7 bulan Pak ya. Iya. Jadi porsi makan itu kalau bisa dijaga teman-teman. Jadi gak usah terlalu full karena kalau terlalu kenyang itu bisa itu Pak ya brojol anaknya Iya, Pak ya. keluar. Tuh keluar. Tuh teman-teman tip dari Cak Solikin Damar Wulan. Terus apa lagi Cak? Kalau masalah comboran pak ya, kalau masalah comboran Iya. kita nggak usah takut nanti sapinya majer, Iya. nggak usah takut. Berarti sebenarnya itu mitos Pak ya? Mitos. Itu sebenarnya mitos teman-teman tentang sapi kalau dicombor itu majer ataupun tidak bisa di IB teman-teman. Itu Pak ya. Iya. Buktinya di kandang saya semua saya combor semua mas. Buktinya di kandangnya Cak Solikin ini teman-teman dicombor semua tapi sapinya tetap hamil teman-teman dan berhasil keluar dengan sehat Pak ya. Sehat alhamdulillah. Itu teman-teman tip dari Cak Solikin Damar Wulan. Ini informasi penting teman-teman. Jadi apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya lur. Semoga bermanfaat untuk teman-teman seluruh ternak di seluruh Indonesia. Salam ngarit dari saya M Jaya 99. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Iya sama-sama mas.